Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, kita mulai perkuliahan pada pertemuan ketiga ini ya. Kita mulai dengan mengucap wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini. Untuk modulnya kalian bisa download di e-learning ITTS ya. Oke, kelihatan? Belum, Bu. Belum ya? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, baiklah kita mulai ya. Oke, materi hari ini adalah pertemuan yang ketiga, yaitu tentang deskripsi pembelajaran, metode dan teknik pengembangan sistem. Pada materi ini kita akan membahas metode pengembangan sistem menggunakan SDLC atau System Development Life Cycle secara rinci beserta tahapan-tahapannya. Adapun capaian untuk pembelajaran ini yaitu tentang penjelasan pengertian SDLC, menjelaskan fungsi SDLC, kemudian fase-fase dari SDLC, dan menjelaskan model SDLC. Kemudian tujuan dari metode pengembangan sistem ini yaitu mahasiswa dapat memahami tentang SDLC dan dapat menjabarkan fase-fase dari masing-masing siklus tersebut. Oke, yaitu judulnya metode dan teknik pengembangan sistem. Sistem yang sedang berjalan pada perusahaan yang digunakan oleh perusahaan yang sedang berkembang itu pasti memiliki suatu kekurangan-kekurangan ya. Nah, dengan kekurangan-kekurangan tersebut, maka perusahaan itu melakukan suatu pengembangan sistemnya supaya bisa lebih efektif dan terupdate. Kemudian, metode apa sih yang digunakan oleh perusahaan dalam pengembangan sistemnya? Nah, di sini yang akan Ibu jelaskan yaitu metode SDLC. Apa definisi dari SDLC? SDLC adalah siklus yang digunakan untuk pembuatan atau pengembangan sistem yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara efektif ya. Nah, jadi di sini adalah SDLC itu suatu metode ya, metode tentang pengembangan sistem. Adapun fungsi-fungsi dari SDLC itu apa saja? Oke, yang pertama sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan. Jadi, SDLC memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi. Kemudian fungsi yang kedua,
membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analis bisnis, dan manajer proyek. Nah, jadi di sini SDLC membagi peranan ya. Jadi di dalam pengembangan sistem ada suatu tim di mana tim tersebut memiliki peranan dan fungsi masing-masing serta tanggung jawabnya masing-masing. Tim tersebut tim yang dibentuk oleh perusahaan ya. Kemudian fungsi yang ketiga, memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya ya. Jadi di sini dengan adanya SDLC itu kita dapat gambaran masukan dan pengeluaran apa yang akan kita lakukan. Di situ akan terpapar secara jelas. Nah, di sini ada beberapa pengertian SDLC menurut para ahli. Oke, menurut Profesor Dr. Sri Mulyani AKCA pada tahun 2017, beliau mengatakan bahwa SDLC adalah proses logika yang digunakan oleh analis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang melibatkan rekrutmen, training, dan pemilik sistem. Ya, jadi di sini adalah pengembangan sistem informasi yang melibatkan beberapa rekrutmen atau tim-tim yang akan mengembangkan sistem perusahaan tersebut ya. Kemudian menurut Obrin pada tahun 2000, SDLC juga merupakan aplikasi penerapan dari penemuan perusahaan, problem solving-nya yang didapat pendekatan sistem atau sistem approach menjadi pengembangan sistem informasi terhadap masalah bisnis. Kemudian menurut Turban, SDLC dikatakan sebagai siklus hidup pengembangan sistem adalah metode sistem tradisional yang digunakan sebagian besar organisasi saat ini ya. SDLC merupakan kerangka atau framework yang terstruktur yang berisi proses-proses di mana sistem informasi akan dikembangkan. Kemudian menurut Azhar Susanto menyatakan bahwa System Development Life Cycle atau SDLC merupakan salah satu metode pengembangan sistem informasi yang populer pada jadi sistem informasi yang populer digunakan oleh perusahaan. Kemudian menurut Rosa dan Salahuddin tahun 2015, SDLC adalah proses pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak sebelumnya. Jadi dia melengkapi perangkat lunak yang sebelumnya dan dikembangkan menjadi perangkat lunak yang lebih baik ya. Nah, ini adalah gambar dari SDLC ya ini. Nah, SDLC memiliki tahapan-tahapan apa aja tahapan pada SDLC? Yaitu di sini ada planning ya atau perencanaan. Kemudian ada analisis ya atau analisa. Kemudian desain, merancang ya, desain. Kemudian yang keempat adalah implementasi ya. Kemudian yang kelima, testing dan integration, testing atau uji coba. Dan yang keenam adalah maintain. Oke, baik, selanjutnya kita bahas satu persatu.
Nah, untuk tahap pertama, yaitu tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, bertujuan untuk mengidentifikasi suatu sistem informasi yang akan dikembangkan. Kemudian, sasaran-sasaran yang diinginkan apa, kemudian penjadwalannya seperti apa, dan kemudian biaya yang dibutuhkan juga berapa, dan siapa yang akan melaksanakan. Nah, jadi dalam tahap perencanaan ini, sebelum kita melaksanakan pengembangan sistem, apa sih yang harus kita persiapkan ya? Yang pertama yang pasti tujuannya seperti apa. Kita akan mengembangkan sistem itu menginginkan tujuannya seperti apa. Kemudian yang kedua, penjadwalan. Akan dilaksanakan waktunya kapan. Dan yang ketiga yaitu estimasi biaya. Nah, ini yang sangat penting sekali. Jadi biaya ini sangat berkaitan sekali ya. Karena untuk pengembangan sistem itu harus benar-benar dirinci sehingga membutuhkan biaya yang berapa. Kemudian siapa yang akan melaksanakannya? Yang melaksanakan ini pasti tim-tim yang memiliki peranan, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kemudian kegiatan perencanaan melalui 4 tahapan. Yang pertama, menetapkan tujuan. Nah, pengembangan suatu sistem, kita harus tentukan dulu tujuannya untuk apa. Nah, setelah kita tahu tujuannya untuk apa, lalu kita rumuskan keadaan atau proses-proses perencanaannya juga seperti apa. Proses perencanaan di sini maksudnya tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pengembangan itu apa saja. Kemudian yang ketiga, menentukan berbagai alternatif tindakan. Nah, alternatif tindakan ini memang harus dipersiapkan. Jika ternyata pelaksanaan itu mengalami suatu kendala, maka ada alternatif tindakan yang lain sehingga kendala tersebut menjadi tidak ada atau sangat minim. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan rencana dan melaksanakannya atau implementasi ya. Nah, setelah melalui beberapa perencanaan kegiatan dari tujuan, kemudian proses-proses perencanaan, kemudian alternatif tindakan jika terjadi apa-apa. Nah, setelah itu kita semuanya sudah lengkap, semuanya sudah siap, baru proses pengembangan sistem dilaksanakan. Nah, pada tahap perencanaan ini lebih menekankan pada kelayakan pengembangan sistem ya, atau feasibility study ya. Adapun aktivitas-aktivitas atau kegiatannya yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut yaitu pembentukan dan konsolidasi tim pengembang. Oke, sudah dikatakan dari tadi awal ya, perlu dibentuknya suatu tim yang sesuai dengan peranan dan tanggung jawab serta skill-nya masing-masing. Oke, yang kedua, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Ya, pasti ya. Jadi perusahaan itu akan mengembangkan suatu sistem harus mengetahui tujuannya untuk apa adanya pengembangan tersebut. Yang ketiga, masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan pengembangan sistem. Nah, sama ya tadi ya, adanya alternatif ya, karena setiap akan melaksanakan suatu kegiatan proyek atau suatu pekerjaan tidak menutup kemungkinan pasti adanya kendala-kendala. Kemudian yang keempat yaitu menentukan dan evaluasi strategi yang digunakan dalam pengembangan sistem. Nah, jadi dalam pengembangan sistem ini supaya
efektif, supaya tepat waktu, kemudian pendanaannya tidak terjadi pembengkakan biaya, itu harus ada strategi ya, atau evaluasi setiap pelaksanaan pekerjaan. Nah, kemudian yang kelima yaitu penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Jadi kita memprioritaskan ya teknologi apa yang akan kita gunakan, ya. Terus pemilihan aplikasinya juga seperti apa yang akan kita kembangkan. Yang pasti aplikasi itu yang berkaitan dengan sistem yang sudah ada sebelumnya, bagaimana cara mengembangkannya sehingga sistem tersebut lebih mudah digunakan, lebih efisien, lebih efektif ya untuk kedepannya, sehingga perusahaan bertambah maju dan bertambah berkembang. Oke. Dari tahap perencanaan ini sudah paham ya? Oke, Ibu lanjutkan lagi, yaitu yang kedua adalah analisis sistem. Pada tahap ini, sistem akan dianalisa bagaimana kedepannya akan berkembang. Analisa ini berupa kelebihan dan kekurangan sistem, kemudian fungsi sistem, hingga yang perusahaan yang akan diterapkannya seperti apa. Nah, jadi sebelum melakukan pengembangan sistem, analisa dulu sistem yang akan kedepannya seperti apa, ya. Kemudian kita pikirkan bagaimana kelebihan atau kekurangan dari sistem tersebut dan kegunaannya juga untuk seperti apa. Kemudian kegiatan-kegiatan analisa sistem ini apa aja? Oke, yang pertama melakukan studi literatur ya untuk menemukan suatu permasalahan yang akan ditangani oleh sistem. Oke, studi literatur ini kita bisa membaca buku, kemudian kita bisa langsung melakukan wawancara ya, wawancara, kemudian bisa referensi-referensi apa yang akan digunakan untuk pengembangan sistem tersebut. Kemudian yang kedua yaitu brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Brainstorming, apa? Ada yang tahu tidak brainstorming? Halo? Oke ya. Brainstorming adalah metode untuk menghasilkan ide dengan cepat ya. Jadi ini adalah metode untuk menghasilkan ide dengan cepat. Kemudian yang ketiga, mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang diterapkan untuk pada kasus tersebut. Nah, jadi dalam menganalisa sistem itu kita pilah-pilah dulu ya, masalahnya apa saja. Seperti tadi dikatakan, ada kekurangan, ada kelebihan dari sistem tersebut. Kemudian peluang kedepannya juga seperti apa. Kemudian jika ada permasalahan, solusi apa yang akan diterapkan atau akan digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, solusinya seperti apa. Itu adalah pada tahap analisa sistem. Kemudian yang keempat, analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan-batasan sistem. Ya. Kemudian dalam pengembangan sistem di sini dimaksudkan kebutuhan apa aja sih yang dibutuhkan oleh tim dalam pengembangan sistem. Nah, di sini juga kita memberikan batasan-batasan sistem ya, sehingga apa yang kita rencanakan tidak melampaui atau tidak melebar
sehingga menjadi cakupannya terlalu luas gitu ya. Jadi di sini harus ada batasan-batasan dan juga kita harus menganalisa kebutuhan apa sih yang diperlukan oleh sistem yang akan kita kembangkan. Kemudian yang kelima, mendefinisikan kebutuhan sistemnya. Tadi sama seperti yang nomor 4 ya. Kebutuhan sistem itu apa aja, yang dibutuhkan itu apa saja, perangkat-perangkatnya apa saja, aplikasinya apa saja, kemudian tim yang terlibat apa saja, yang termasuk dalam kebutuhan sistem ya. Kemudian yang dilakukan pada tahap analis ya, yaitu membuat laporan ya. Kenapa sih perlu laporan? Karena ini adalah sebagai dokumentasi dari penelitian. Makanya dibutuhkan adanya suatu laporan secara baik tertulis atau secara hard copy ya, dan soft copy. Kemudian tujuan utamanya adalah sebagai bukti secara tertulis tentang hasil analisa yang sudah dilakukan ya. Dengan adanya laporan tersebut, kita tahu ya, jadi dari hasil penelitian tersebut, apa aja yang sudah dilakukan oleh tim analis. Kemudian yang kedua, menilai kelayakan proyek. Nah, penilaian kelayakan proyek mencakup kelayakan operasional, kemudian teknis, dan ekonomi. Ya. Nah, kelayakan proyek ini harus berkaitan dengan operasional. Operasional itu maksudnya pengeluaran-pengeluaran atau hal-hal apa saja sih yang dibutuhkan dalam melaksanakan proyek tersebut ya, dan teknis dan ekonomis ya. Nah, ekonomis ini pasti berkaitan dengan biaya ya. Jadi mengeluarkan budget atau biaya sehingga proyek ini menjadi layak. Jika budgetnya besar, otomatis proyek ini mungkin akan menjadi ya lebih baik lagi ya. Kemudian kalau biayanya minim mungkin agak sulit juga ya kalau misalnya mengerjakan suatu proyek dengan biaya minim, hasilnya juga mungkin pasti tidak terlalu maksimal. Nah, yang di sini yang dititik beratkan yaitu masalah aspek ekonomisnya, masalah dana. Karena pengembangan suatu proyek itu pasti membutuhkan biaya atau dana yang sangat besar ya. Kemudian yang ketiga yaitu rekrutmen analisis. Yaitu menyusun analisis kebutuhan yang merupakan lanjutan yang bisa dilakukan sesudah studi kelayakan. Tapi bisa juga dilakukan setelah proposal disetujui dan kontrak disepakati. Ya. Nah, di sini bagian analis akan mendata ya kebutuhan-kebutuhan apa saja yang akan dibutuhkan. Nah, kemudian ketika kebutuhan tersebut dianggap sudah layak dan sudah cukup dan sudah sesuai apa yang dibutuhkan, kemudian mengajukan sebuah proposal atau kontrak yang disepakati. Sehingga dalam proses pelaksanaan pengembangan tersebut tidak melenceng ya dari kontrak yang disepakati atau proposal atau rincian-rincian yang sudah diusulkan. Jadi tidak ada namanya tiba-tiba muncul lagi rincian sehingga membutuhkan biaya lagi. Nah, seperti itu. Nah, itulah fungsinya adanya kontrak yang harus disepakati ya, rekrutmen analisis. Oke, dari analisa sistem paham? Paham? Paham, Bu. Oke, Ibu lanjutkan lagi ya. Iya, Nah, Bu. yang ketiga yaitu perancangan sistem. Nah, pada tahapan ini, pada perancangan sistem ini akan menghasilkan prototipe ya, dan beberapa output yang meliputi dokumen yang berisi desain, pola, komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Tahapan ini di mana seluruh hasil analisis
dan pembahasan tentang sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem ya. Nah, tahapan tersebut sebagai cetak biru di mana sistem sudah siap untuk dikembangkan, diimplementasikan analisis sistem sehingga tenaga pendukung sistem yang akan dikembangkan. Nah, setelah pelaksanaan analisa sistem ya, seperti kita mengusulkan apa-apa saja yang dibutuhkan, kemudian dituangkan ke dalam kontrak perjanjian. Nah, setelah itu kita melakukan perancangan sistem ya. Perancangan sistem itu hasil dari analisa sistem itu. Di situ ada desain, kemudian ada pola, ada komponen-komponen yang dibutuhkan untuk mewujudkan proyek tersebut. Nah, kemudian apa sih aktivitas-aktivitas yang dilakukan? Yang pertama, menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem. Ya. Pada perancangan ini, tim akan berinteraksi ya, menganalisa interaksi sistemnya seperti apa, kemudian fungsi sistem tersebut seperti apa ya. Kemudian yang kedua, menganalisa data dan membuat skema database ya. Merancang ya. Seperti kita kalau membuat suatu aplikasi, kita pasti menentukan software-software apa saja yang akan digunakan untuk pengembangan sistem tersebut atau membuat aplikasi tersebut ya. Kemudian merancang user interface. Nah, ini bagian mendesain bagian awal ya. Bagian halamannya seperti apa, tampilannya seperti apa. Mungkin yang dulu tampilannya dia tampak sederhana dan agak jadul, kemudian dengan pengembangan sistem, dia akan menambah fitur-fitur sehingga menarik jika ditampilkan dan dilihat oleh pengguna ya. Nah, yang keempat yaitu tahap implementasi perancangan. Dari tahap-tahap selanjutnya dan melakukan uji coba dalam implementasikan dilakukan aktivitas-aktivitas apa saja. Oke, yang pertama yaitu pembuatan database sesuai skema rancangan. Nah, ya. Di sini untuk implementasi sistemnya, pembuatan database-nya sesuai dengan rencana awal itu dia menggunakan database-nya seperti apa, menggunakan aplikasi apa gitu ya. Kemudian yang kedua, aplikasi berdasarkan desain sistem ya. Dari awal analisa, kemudian desain itu sudah dibuat oleh tim, sudah dirancang, sudah didesain oleh tim. Kemudian di sini tinggal mengimplementasikan aja ya. Kemudian yang ketiga, pengujian dan perbaikan aplikasi ya. Nah, pengujian ini setelah jadi semua ya, sistem aplikasi yang dibuat itu sudah jadi ya. Nah, disitulah akan adanya pengujian atau maintain ya untuk aplikasi. Karena suatu aplikasi itu ketika kita buat itu tidak langsung sempurna. Pasti ada kendala-kendala ya. Di sini misalnya untuk masalah keamanannya atau bug-nya, ada bug-nya, supaya bug-nya itu tidak ada, seperti apa, kan kayak gitu. Jadi masih harus diujikan ya. Nah, pada proses pengembangan software dimulai, tim pengembang akan mulai membangun seluruh sistem dengan menulis kode menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih ya. Yang sudah dirancang dari awal tadi ya. Software atau aplikasi software apa saja yang akan digunakan dalam proses pengembangan aplikasi tersebut ya, dari database-nya, dari tag editornya, kemudian bahasa pemrograman apa yang akan digunakan, itu sudah dibahas dari awal analisa sistem tadi ya. Kemudian
Untuk proses pengembangan software biasanya akan dibagi menjadi beberapa unit atau modul yang kemudian ditugaskan ke beberapa tim pengembang. Database admin akan membuat data yang diperlukan dalam database. Front-end developer bertugas membuat user interface dan grafik user interface ya untuk berinteraksi dengan back-end. Nah, jadi keterkaitannya antara front-end dan back-end seperti apa? Yaitu udah tugas dari tim yang dipilih oleh perusahaan tersebut untuk pengembangan aplikasi ya. Nah, kemudian yang kelima yaitu adalah tahapan dari testing ya atau uji coba ya. Pada tahapan uji coba ini melibatkan para software quality assurance ya atau QA untuk melakukan pengujian pada sistem penilaian apakah software ini dapat bekerja sesuai dengan fungsinya yang diharapkan perusahaan atau tidak ya. Jadi di sini tim penguji itu menguji software tersebut, fungsi dari aplikasi yang diharapkan oleh perusahaan itu apakah bisa bekerja sesuai yang diinginkan. Dan kemudian tim QA akan menguji semua area software untuk memastikan bahwa sistem terbebas dari cacat, error ataupun bug ya. Nah, jadi proses testing ini yang dilakukan oleh QA ya, mengecek softwarenya sehingga supaya terbebas dari error ya atau bug atau celah-celah ya, sehingga software tersebut memiliki kekurangan. Oke, jika ternyata masalah ditemukan dalam software yang dikembangkan, maka tim QA akan menginformasikannya dengan tim pengembang agar perbaikan segera dilakukan. Nah, ya. Jadi tim QA itu memberitahukan bahwa jika aplikasi yang dibuat itu masih ada permasalahan atau masalah kendala gitu. Dan selanjutnya jika proses software ini benar-benar terbebas dari bug, kemudian bekerja stabil dan berfungsi sesuai dengan harapan, berarti sudah layak ya, berarti sudah layak software atau aplikasi tersebut untuk dikembangkan, untuk dipromosikan ya. Adapun tujuan dari testing ini adalah untuk mendeploy perangkat lunak ke lingkungan produksi sehingga user dapat memulai menggunakannya ya. Nah, jadi tujuannya ada testing ini supaya aplikasi yang dibuat oleh pengembangan perusahaan tersebut tidak adanya kendala atau masalah atau kekurangan, sehingga aplikasi ini dapat digunakan oleh user ya dengan nyaman. Nah, selanjutnya adalah tahap maintain atau pemeliharaan ya. Oke. Tahapan ini maintain atau pemeliharaan software, tim akan melakukan pemeliharaan sistem dan rutin melakukan pembaharuan agar kinerja software tetap optimal ya. Jadi tim tersebut akan melakukan update-update ya sehingga tetap maksimal. Adapun aktivitas maintain yang dilakukan adalah perbaikan bug. Nah, perbaikan bug ketika ada masalah yang dilaporkan ya. Kan biasanya itu suatu perusahaan itu ketika dia mempunyai suatu aplikasi, ada pihak ketiga yang biasanya mencari bug atau celah-celah pada website, misalnya aplikasi berupa website tersebut. Kemudian celah itu nanti akan dilaporkan oleh
yang mencari ya, yang mencari bug tersebut. Kita anggap misalnya programmer lah ya, kita anggap misalnya programmer gitu ya, atau istilahnya hacker lah ya, istilahnya kita sebut misalnya hacker ya, yang biasanya suka mencari bug-bug atau celah-celah pada website atau aplikasi gitu ya. Nah itu biasanya ketika seorang hacker itu menemukan bug, kemudian nanti akan dilaporkan oleh perusahaan itu. Nah, kemudian bagaimana respon perusahaan tersebut? Nah, biasanya tuh kalau seorang hacker itu menemukan suatu celah atau bug itu ada biaya ya, ada biaya yang akan diberikan kepada hacker tersebut ya. Kemudian upgrade sistem, yaitu meningkatkan kinerja software dengan sistem yang lebih baru ya. Nah, tugasnya maintain ini dia akan selalu mengupdate ya, mengupdate sistem tersebut sehingga dia selalu baru ya. Maksudnya selalu terupdate terus. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan fitur ya, menambahkan fitur atau fungsional pada software yang dikembangkan ya. Ya biasanya kalau pengembangan sistem itu selalu ada fitur-fitur yang ditambahkan ya. Contohnya seperti waktu dulu itu Grab atau Gojek ya, awalnya kan dia simple dan sederhana. Kemudian ada pengembangan-pengembangan, ditambah fitur-fitur yang tadinya hanya Grab itu misalnya hanya untuk kendaraan dan makanannya atau GoFood gitu untuk makanan, kemudian sekarang ditambah lagi dengan fitur-fitur lain, adanya untuk antar kirim barang ya dan yang lainnya ya. Nah, itulah adalah fitur-fitur yang selalu dikembangkan ya, di mana itu menjadi tugas seorang maintain ya. Jadi suatu sistem aplikasi itu tidak mungkin dia akan monoton terus ya. Kalau dia monoton, dia selalu tidak update, selalu menggunakan yang terdahulu, pasti lama-lama dia akan tergilas oleh perkembangan yang semakin maju dan semakin pesat ya. Dan dia mungkin akan akhirnya tutup ya perusahaan tersebut. Nah, oke, dari tahapan atau fase-fase SDLC tadi 6 poin tersebut paham ya? Paham? Kalau tidak menjawab berarti Ibu anggap kalian sudah paham. Paham, Bu. Nah, kita lanjutkan ke model pengembangan SDLC ya. Model pengembangan SDLC ini sebenarnya banyak sekali, tapi di sini Ibu akan menjelaskan 5 aja ya. Nanti kalian bisa melihat model-model yang lain ya. Bisa buka-buka buku atau referensi tentang model pengembangan SDLC. Yang pertama yang biasanya sering digunakan untuk pengembangan SDLC yaitu waterfall model. Nah, ini yang biasanya selalu digunakan ya waterfall itu. Yaitu metode pengembangan sistem metode SDLC atau sering disebut sebagai pendekatan air terjun ya. Makanya namanya waterfall, makanya dia posisinya seperti air terjun. Karena sebenarnya seperti tangga-tangga ya dari bawah ke atas juga seperti undak-undakan seperti itu. Kemudian metode waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Windows W. Royce pada tahun 1970. Ini merupakan metode klasik dan sederhana dengan aliran sistem yang linear output dari setiap tahap. Merupakan input pada tahap berikutnya ya. Jadi kalau metode waterfall ini metode klasik ya, sudah lama sekali ya. Makanya rata-rata dalam pengembangan SDLC itu banyak yang menggunakan waterfall, walaupun sebenarnya banyak juga metode lain yang lebih bagus. Tapi ini mungkin lebih simpel ya. Kemudian model ini melibatkan penyelesaian satu tahap secara lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya ya.
Jadi tahap yang pertama atau tahap awal itu diselesaikan dulu ya. Jika masih ada kendala, dia tidak akan beralih ke tahap selanjutnya. Jadi diselesaikan dulu sampai tidak ada kendala ya tahapan yang pertama, kemudian baru melakukan tahapan selanjutnya ya. Kemudian ketika satu tahap selesai, langsung dilakukan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan layak diteruskan ke tahap berikutnya. Oke. Model waterfall disebut juga model klasik ya, karena memiliki beberapa tahapan seperti analisis dan rekayasa sistem, kemudian perancangan, penulisan program, pengujian, dan pemeliharaan. Dia hampir sama juga ya seperti fase-fase pada SDLC secara umum ya. Jadi di sini ada analisis dan rekayasa sistem, analisis sistemnya seperti apa, kemudian juga ada perancangan ya, kemudian masalah penulisan programnya itu masuk menggunakan bahasa pemrograman apa, editornya apa, kemudian software yang digunakan apa gitu ya, kemudian ada pengujian dan juga ada pemeliharaannya. Nah, di sini ada kelebihan dari model sequential linear atau waterfall development model ya. Jadi waterfall itu disebut juga model sequential linear karena dia bentuknya linear ya, dia lurus walaupun dia ada undak-undakan seperti air terjun. Yang pertama yaitu kelebihannya adalah proses pengembangannya tetap dan pasti, mudah diaplikasikan dan prosesnya teratur ya. Jadi pengembangan dia tetap pasti, kemudian sangat mudah untuk diaplikasikan dan prosesnya teratur. Yang kedua, cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal sehingga minim kesalahannya. Jadi produk software ini sudah sangat cocok dengan kebutuhan awal yang direncanakan apa, dia tinggal mengikuti aja. Jadi sangat minim kesalahannya ya. Sehingga ini menjadi kelebihan dari waterfall ya. Kemudian software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas baik. Ya. Nah, software yang dikembangkan pakai waterfall ini hasilnya akan memiliki kualitas yang sangat baik. Kemudian yang keempat, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Ya, seperti dikatakan tadi ya, dia tidak akan meninggalkan suatu permasalahan pada fase awal ya. Jika sudah fix semua, sudah benar semua, baru akan melangkah ke fase berikutnya. Yaitu adalah kelebihan dari model waterfall. Nah, selain ada kelebihan juga, di sini juga ada kekurangan. Apa aja yang kita lihat coba. Proyek jarang mengikuti alur sekuensial seperti yang diusulkan. Sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapati, pengembang harus mengubah kembali karena sering menyebabkan kesalahan baru. Ya. Jadi alur sekuensial yang diusulkan itu kadang-kadang tidak mengikuti proyeknya ya. Jadi tidak maksudnya ketika dalam prakteknya dia tidak sinkron gitu ya. Dari apa yang diusulkan kemudian dari pelaksanaannya dia kurang sinkron gitu ya, sehingga hasil didapat tim menyebabkan masalah baru ya, terjadinya ketidaksinkronan antara yang diusulkan awal dengan proses pelaksanaan. Kemudian yang kedua, terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel ya. Tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada awal proses. Nah, tadi dikatakan bahwa model waterfall itu
setiap permasalahan harus diselesaikan di awal. Padahal mungkin permasalahan itu akan muncul ketika di tahapan yang kedua. Jadi dia tidak fleksibel ya. Harus selesai dulu di awal, baru kemudian dilanjutkan ke tahapan yang kedua. Padahal sebenarnya mungkin akan muncul tahapan yang di awal dan yang kedua itu sangat berkaitan. Nah, ini adalah kekurangannya ya. Kemudian sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer atau pelanggan. Nah, dikatakan tadi juga ya pada model waterfall ini dari awal dia sudah tetap dan pasti. Jadi konsepnya itu dari awal sudah seperti ini, misalnya konsepnya harus seperti A dan sudah pasti seperti A. Tapi kadang-kadang ada perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer. Jadi akhirnya terjadi ketidak sinkronan ya. Terjadi harus mengalami perubahan. Nah, sedangkan waterfall itu setiap permasalahan di awal harus diselesaikan semuanya di awal. Ya. Nah, ini adalah kekurangannya dari waterfall. Kemudian yang keempat yaitu pelanggan harus sabar untuk menanti produk selesai. Karena dikerjakan per tahap. Nah, seperti dikatakan tadi juga ya di awal, dia harus selesai, harus fix pada tahap pertama. Jadi jika belum selesai, dia tidak akan melakukan tahap kedua. Nah, makanya itu pelanggan di sini harus sabar. Karena dia harus menyelesaikan langkah pertama dulu. Tidak bisa langsung langkah kedua, ketiga dikerjakan secara bersamaan ya. Ini merupakan ada kekurangan juga ya seperti itu. Kemudian yang intinya tidak fleksibel. Yang kelima yaitu perubahan di tengah-tengah pengerjaan produk akan membuat bingung tim pengembang yang sedang membuat produk. Nah, ya dia akan ngerasa bingung ketika di pertengahan itu mungkin akan mengadakan perubahan, padahal di awal sudah ditentukan tahapan-tahapannya seperti ini, bentuknya seperti ini. Tetapi ternyata berjalannya waktu ketika pembuatan aplikasi tersebut ada fitur atau bagian-bagian yang harus ditambahkan. Nah, di sini akhirnya kan terjadi apa ya? Ya kekurang fleksibelan lah tadi ya. Untuk teori waterfall ini seperti itu. Nah, kemudian adanya waktu kosong atau nganggur bagi pengembang karena harus menunggu anggota tim proyek lainnya menuntaskan pekerjaannya ya. Jadi di sini karena misalnya ada 5 orang dan mempunyai tugas masing-masing, karena yang tugas yang pertama ini belum selesai harus menunggu yang tugas tim yang kedua dan ketiga harus menunggu tim yang pertama menyelesaikan dulu. Jadi dia tidak bisa sama-sama bekerja. Intinya kalau menurut saya sih tidak efisien waktu ya. Ini maksudnya begitu. Jadi ada tim pengembang itu yang menganggur, menunggu dulu hasil dari yang pertama, kemudian baru tim yang kedua akan mengerjakan. Tim kedua sudah selesai, baru tim ketiga ya. Akhirnya terjadi kekosongan waktu ya. Nah, itu adalah kekurangan dari model waterfall. Oke, dari model waterfall, paham? Halo? Halo? Iya, Bu. Ya, kalau tidak menjawab, berarti sudah paham ya? Iya, Bu. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang kedua adalah model prototipe ya. Model prototipe merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang bisa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Ya, prototipe. Kemudian dalam model prototipe, perangkat lunak yang dihasilkan dipresentasikan kepada pelanggan dan pelanggan tersebut memberikan kesempatan atau masukan
sehingga perangkat lunak yang dihasilkan nantinya betul-betul sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, berarti di sini ada komunikasi ya antara pengembang aplikasinya dengan penggunanya, terjadi saling kolaborasi ya. Jadi kalau misalnya ada kekurangan atau apa, pembuat aplikasi tersebut bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginannya pelanggan. Nah, coba kita lihat di sini kelebihannya dari prototipe apa. Yang pertama yaitu pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem. Berarti di sini pelanggan juga dibutuhkan atau memiliki peran ya dalam pengembangan sistem, sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Nah, jadi suatu tim aplikasi menawarkan kepada pelanggan seperti apa sih sistem yang akan dibuat, kemudian di sini pelanggan akan, dia tidak terima langsung hasil jadi. Dia juga mungkin pelanggan itu juga dia berilustrasi ya, aplikasi yang saya inginkan misalnya seperti ini, ada ininya. Nah, kemudian jadi ibaratnya saling berkolaborasi antara tim pengembang aplikasi dan pelanggan itu saling kerjasama ya. Itu kelebihan dari model prototipe. Kemudian yang kedua, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Nah, di sini kebutuhan apapun sangat mudah diwujudkan. Kemudian yang ketiga, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Berarti waktu yang diberikannya sangat cepat ya untuk pengembangan produk perangkat lunak. Kemudian adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan ya, dikatakan tadi ya. Jadi ada peran juga dari pelanggan ya untuk aplikasi atau fitur-fitur apa yang dia inginkan. Kemudian selanjutnya lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Nah, dia waktunya lebih cepat karena mungkin di sini timnya bekerja secara bersama-sama ya. Timnya bekerja bersama-sama, dia tidak sendiri-sendiri seperti waterfall. Harus menyelesaikan langkah pertama, kemudian baru langkah selanjutnya akan dikerjakan sehingga ada terjadinya luang waktu ya. Sedangkan di sini mungkin sistem pada prototipe ini lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Nah, karena mungkin tim-tim tersebut bekerja sesuai dengan bagian-bagian apa yang akan dikerjakan dan dilakukan secara bersamaan. Kemudian nanti terakhirnya baru digabungkan semuanya ya. Kemudian selanjutnya, kelebihan selanjutnya penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkan. Ya pasti, karena keinginan pelanggan itu langsung bisa tersampaikan dan langsung bisa dikerjakan oleh tim pengembang ya. Jadi kalau melihat dari model prototipe ini lebih fleksibel. Nah, selanjutnya kita lihat lagi apakah kekurangan dari model prototipe. Nah, kekurangannya yaitu proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Nah, mungkin proses analisis dan perancangan yang terlalu singkat. Halo, dengar nggak? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Halo? Iya, Bu. Halo. Iya, Bu. Oh, di sini posisinya hujan, tapi bisa dengar ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu, jelas, Bu. Suara Ibu kedengaran kan? Kedengaran, Iya, Bu, kedengeran, Bu. Dilanjut lagi ya. Oke. Kekurangan dari model prototipe yaitu proses analisis dan perancangannya terlalu singkat.
Nah, mungkin dari proses analisa dan perancangan terlalu singkat ini tidak menutup kemungkinan pasti ada kekurangan ya untuk langkah-langkah selanjutnya. Kemudian biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Dia tidak fleksibel dalam menghadapi perubahan ya. Kemudian pemakaian mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Nah, benar ya, dari awal tadi sudah dikatakan jika proses perancangan aja terlalu singkat, berarti pasti tidak akan memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjangnya seperti apa. Akhirnya ketahuan juga ya kekurangan pada model prototipe ya. Kemudian yang keempat, pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan pengguna sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Nah, dengan model ini berarti banyak banget untuk kedepannya aplikasi yang dibuat dengan model prototipe ini pasti kendala-kendalanya banyak ya. Kalau melihat dari kekurangannya seperti ini, pasti banyak kendalanya. Apalagi dari proses analisa dan perancangannya terlalu singkat dan tidak menutup kemungkinan bahwa celah-celah atau bug di sini akan banyak sekali kalau menggunakan model prototipe. Oke, yang ketiga adalah model Rapid Application Development atau RAD. Ini adalah model proses perkembangan perangkat lunak sequential linear ya atau waterfall ya, yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60 sampai 90 hari. Model ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sequential linear, di mana perkembangannya cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Ini adalah pengembangan, maksudnya model pengembangan dari waterfall ya. Tapi di sini siklus perkembangannya hanya 60 sampai 90 hari. Nah, di sini coba kita lihat apakah ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini adalah kelebihannya. Kelebihan dari model RAD lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sequential linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Oke, ya. Karena proses pembuatannya di sini sangat pendek ya, 60 sampai 90 hari. Jadi dia membutuhkan waktu yang sangat cepat ya. Jadi kelebihannya dia lebih efektif ya, walaupun dia hampir sama seperti waterfall ya, yang klasik, tapi dia lebih cepat ya di sini dan memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Kemudian yang kelebihan kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu singkat. Ya. Jadi pengembangan sistem yang membutuhkan waktu sangat cepat, ya kurang lebih 60 sampai 90 hari. Ini cocok banget ya kalau menggunakan model RAD ya. Dan pasti kalau pembuatan dikatakan tadi ya di prototipe aja untuk perancangan dan desainnya cepat sekali, pasti akan banyak banget kendala-kendala yang terjadi untuk kedepannya, kemudian kualitasnya juga seperti apa, pasti akan terjadi seperti itu juga. Kemudian yang kedua adalah, ketiga, model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal lagi, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Nah, berarti kalau
mempunyai kemampuan menggunakan kembali komponen yang ada. Nah, berarti ini dalam proses pengembangannya tidak membuat dari awal ya. Hanya mungkin karena butuh waktu yang singkat, istilahnya mengcopy aplikasi yang sudah ada tetapi diganti ya, fitur-fiturnya, tampilannya diganti ya, karena hanya membutuhkan waktu yang cepat. Dia tidak merancang dari awal. Tuh. Tapi dia menggunakan komponen atau fasilitas yang sudah disediakan atau yang sudah ada. Dia hanya mengisi-mengisi aja, menambah-nambahkan. Nah, di sini kita lihat juga ya kekurangan dari RAD. Model RAD menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di kerangka waktu yang sangat pendek. Jika komitmen tidak ada, RAD akan gagal. Nah, jadi kekurangan pada model ini karena waktu permintaan pembuatannya sangat singkat, dan itu adalah membutuhkan komitmen ya dari pihak pelanggan karena dia butuh waktu yang cepat. Nah, jika dan pelanggan juga membutuhkan aplikasi tersebut dengan cepat. Nah, jika jatuh waktunya yang sudah ditentukan, sudah disepakati, ternyata meleset, maka proyek RAD ini akan terancam gagal ya, karena melanggar komitmen atau kontrak awal yang sudah disepakati. Nah, itu adalah kekurangan dari RAD. Nah, yang kedua, tidak semua aplikasi sesuai RAD. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. Nah, jadi jika pembuatan aplikasi tersebut tidak dirancang ya, terancang dari awal atau dimodulkan, kemudian alurnya seperti apa ya, dituangkan dalam bentuk flowchart atau gambar ya, maka pembangunan aplikasi tersebut akan menjadi sangat bermasalah ya. Karena dia mungkin di sini tidak tahu alurnya, hanya gambaran saja menurut keinginannya begini, tetapi dia tidak adanya sistem yang dimodulkan atau yang sudah dirancang atau sudah dibentuk dalam bentuk flowchart ya. Jadi dia tidak ada aturan atau arahan tahapan-tahapan apa yang selanjutnya akan dikerjakan, proses selanjutnya akan dilaksanakan seperti apa ya. Nah, sehingga akan menimbulkan permasalahan. Nah, ini adalah kekurangan dari RAD. Kemudian yang ketiga yaitu tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai risiko teknik yang tinggi. Ya, jadi sistem tersebut kalau memiliki resiko atau sistem kerja yang tinggi, dia tidak cocok lagi ya. Tidak mungkin aplikasi ini hanya cocok digunakan oleh kayak toko apa itu, kayak toko-toko kecil lah ya yang ingin menggunakan sistem informasi gitu ya, seperti toko pakaian gitu ya, mungkin toko sepatu yang menggunakan aplikasi seperti yang ibaratnya perlu aplikasi yang simple-simple. Ini cocoknya untuk seperti yang itu. Kemudian yang keempat yaitu membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan suatu proyek dalam skala besar. Jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Jadi intinya ini tidak terorganisir dari awal ya, tidak terancang dari awal, tidak terplanning dari awal ya, karena akan terjadi perubahan tuh harus membuat kontrak baru lagi, sehingga menurut saya di sini akan membuang waktu dan juga membutuhkan tenaga yang banyak ya, jadi menurut saya tidak efektif ya. Nah, ini adalah kekurangan dari model RAD. Oke, dari model yang ketiga ini
Sudah paham? Halo? Iya, Bu. Sudah paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan model yang keempat ya. Yaitu model evolutionary ya, development ya. Model evolutionary development bersifat iteratif atau mengandung perulangan ya. Dari prosesnya berupa produk yang semakin lama makin lengkap sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses. Nah, untuk model evolution development ini terbagi menjadi dua, yaitu model incremental ya, yaitu hasil kombinasi elemen-elemen dari model waterfall yang diaplikasikan secara berulang, atau bisa disebut gabungan dari model linear sequential atau waterfall dengan model prototype ya. Jadi model incremental ini yaitu gabungan dari waterfall dan prototype. Nah, kemudian apakah di sini kemudian elemen-elemen tersebut dikerjakan sehingga menghasilkan produk dengan spesifikasi tertentu, kemudian diproses dari awal kembali hingga muncul hasil spesifikasinya lebih lengkap dari sebelumnya. Tentunya memenuhi kebutuhan pemakai. Dan model ini berfokus pada penyampaian produk operasional dalam setiap pertambahannya. Pertambahan awal ada versi stripped down dari produk akhir, tetapi memberikan kemampuan untuk melayani pemakaian dan juga menyediakan platform untuk evolusi pemakai. Nah, model ini cocok dipakai untuk proyek kecil sehingga anggota timnya sedikit dan ketersediaan waktunya terbatas. Ya. Tadi ya seperti hampir sama seperti itu ya, walaupun dia gabungan antara model waterfall dan model prototype, dia hampir sama seperti RAT ya. Karena model ini cocoknya untuk proyek kecil, kemudian timnya juga sedikit, waktunya juga terbatas ya, ada waktu terbatasnya. Kemudian yang kedua yaitu model spiral, model Bohm ya. Model ini mengadaptasi dua model perangkat lunak, yaitu model prototyping dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Nah, model ini dikenal dengan sebutan spiral Bohm ya. Pengembangan dalam model ini menserasikan beberapa model umum tersebut untuk menghasilkan produk khusus menjawab persoalan-persoalan tertentu selama proses pengerjaan. Mungkin ini model ini lebih baik ya, atau lebih bagus ya digunakan ya, karena dari model waterfall dia diambil bagian pengendaliannya dan sistematika, kemudian dari model prototypingnya dia dari pengulangannya ya, dari pengulangannya. Oke, selanjutnya model yang terakhir yaitu model Angel ya. Model Angel merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Model Angel terdapat beberapa poin penting di antaranya sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu interaksi antar personal lebih penting daripada proses dan alat ya. Jadi di sini dia lebih mengutamakan interaksi dengan personal ya, dan dia tidak lebih mementingkan pelaksanaan prosesnya atau alatnya ya. Kemudian software berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap pada model Angel ini. Yang ketiga, kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Berarti sistem kepercayaan ya. Kemudian yang keempat, sikap tanggap lebih penting daripada mengikuti rencana plan. Nah, jadi lebih
terlalu fleksibel ya. Tidak ada planning atau perencanaan atau analisa untuk pengembangan proyek ini seperti apa ya. Dia lebih mementingkan sepihak ya. Dia lebih mementingkan ke hal sepihak. Kemudian kelebihan model Angel ya. Function dapat dibuat dengan cepat dan dilakukan tes. Kemudian kedua, perubahan dengan cepat ditangani. Kemudian kelemahannya adalah analisis sistem dan pengembangan sulit diprediksi. Kemudian yang kedua, dapat memunculkan permasalahan dari arsitektur maupun desain. Nah, ya sudah dijelaskan dari tadi ya, dari awal ini model Angel ini poin-poinnya aja sudah ketahuan ya. Interaksi antar personal lebih penting. Kemudian software yang berfungsi lebih penting ya daripada dokumentasi yang lengkap. Kemudian kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Singkat tanggap lebih penting daripada mengikuti rencana atau plan. Makanya dia memiliki kelemahannya. Pasti tidak ada analisa ya. Dari gambaran tersebut di atas, pasti tidak ada analisa. Kemudian tidak ada desain. Kemudian pengembangan sulit diprediksi karena dia dalam pengembangan aplikasi ini dia bagaimana merancang menurut personel aja, keinginannya seperti apa dia langsung dibuat, dia langsung dikerjakan ya, tanpa harus membuat desainnya dulu, menganalisis dulu ya. Kemudian dapat munculkan permasalahan dari arsitektur maupun desain. Ya pasti. Karena tidak ada planning dari awal. Kalau ada planning dari awal, semuanya pasti akan terjadi dengan baik ya. Oke, baik selesai. Jadi kalau dianalisa dari model kelima yang saya tampilkan ini, menurut kalian dari model-model ini bagus yang mana? Dari waterfall, prototype, kemudian RAD, ya, kemudian model evolutionary development, kemudian model Angel. Dari 5 model ini menurut Anda sekalian bagus yang mana? Halo? Halo? Masih ada orang? Iya, Ibu. Ya. Dari ke-5 model ini menurut kalian lebih baik yang mana? Dari kelebihan, kekurangannya, kemudian dari cara sistem pengerjaannya, baik yang mana? Ada yang bisa jawab? Oke, nanti kalian pelajarin lagi ya. Kalau menurut Ibu, dari model pengembangan SDLC ini, dari ke-5 model, menurut Ibu masih yang terbaik adalah ya waterfall atau prototype ya. Waterfall atau prototype. Menurut Ibu lebih baik ya. Karena semuanya itu mereka memiliki namanya analisa. Kemudian ada namanya desain, ada perancangan, ada perencanaan gitu ya. Dalam ini kemudian untuk kedepannya seperti apa, semuanya itu ada sih di waterfall, walaupun ya di waterfall sama prototype itu mempunyai kekurangan ya, tetapi untuk safety-nya atau untuk pengembangan kedepannya dia lebih baik. Oke, dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Udah paham ya? Baik, jika sudah paham, ya. Selanjutnya Ibu akan absen ya. Akan absen.
Oke, Ibu akan mulai absen dari teknik informatika. Ahmad Baharunur, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, hadir ya. Oke, Muhammad Gazi A. Muhammad Gazi A, apakah hadir? Halo? Nggak hadir ya? Nggak, iya Bu, nggak hadir Bu. Muhammad Gazi A. Apa ya? Nggak ada keterangan? Kemudian Nana Irmanto. Hadir, Bu. Oke, hadir. Nur Laila Hildayati. Nur Laila. Nggak ada ya. Ronaldo Immanuel Jelira. Hadir, Bu. Hadir. Ronaldo. Hadir, Bu. Hadir. Ronaldo ada? Ada itu, Bu. Hadir, Bu. Ada ya? Suaranya kecil, iya. Oke. Kemudian sekarang absen yang sistem informasi ya. Aulia Puspa Nabila. Hadir, Bu. Oke. Firly Adinda Putri Azahra. Hadir Bu. Kemudian Intan Ratnasari. Intan Ratnasari. Tadi ada Bu, tapi sinyalnya kali. Coba Ibu lihat Intan Ratnasari. Nggak ada ya? Dia tidak masuk ya ke Zoom. Hadir, Bu. Iya Bu, tadi dia masuk Bu. Hadir, iya, Bu. Saya jelek. Di sini nggak ada ya? Dia nggak ngikut Zoom, tapi di sini namanya tidak masuk. Tadi masuk, Bu, tapi keluar gitu, Bu. Oh, tadi ada. Ada. Oke. Ini, Bu, jaringan Intan jelek, Bu. Oke, berarti hadir ya. Iya, Bu, hadir, Bu. Saya Intan. Oke. Kemudian Kamalia Mardiah. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Fahmi. Hadir, Bu. Muhammad Rehan Julfikar. Hadir, Bu. Novita Sari. Izin, Bu. Sakit. Izin ya. Kemudian Wulandari. Hadir, Bu. Oke. Oke. Dan sistem informasi rajin ya. Oke, dari materi yang Ibu sudah sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Ibu, materi yang ini udah diupload di e-learning belum? Oh iya, sudah Ibu upload tetapi belum Ibu buka itunya. Ya nanti Ibu buka langsung setelah selesai ini ya. Ya Ibu lupa tadi. Oke, baiklah. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Kemudian nanti materi Ibu buka ya, tadi Ibu head lupa, Ibu hidden ya tadi. Nanti Ibu buka. Baiklah Ibu akhiri ya.
Sudah tidak ada yang bertanya lagi kan? Tidak ada, Bu. Oke, Sudah, Bu. baik. Oke, baiklah Ibu akhiri. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian atau berkata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.